Sementara Salahuddin sedang berusaha menangkap Bernat, Sultan Nureddin meyakinkan Dolat bahwa pembunuh putranya akan segera terbongkar. Namun ketika di lapangan, Salahuddin masuk ke dalam jebakan. Elisa dan anak buahnya datang mengepung. Beruntung Atsis datang tepat waktu dan membantu Salahuddin. Namun ketika pertempuran itu sedang berlangsung, Bernat disarankan oleh Elisa agar melarikan diri saja sebab ia juga terluka. Setelah lama menunggu, Salahuddin tidak juga membawa Bernat. Hal itu membuat Dolat tidak percaya dengan ucapan Sultan. Sementara itu, pertempuran tadi membuat anak buah Bernat kocar-kacir. Salah satunya adalah Gerard. Ia belum juga muncul. Bernat sangat khawatir. Di sisi lain, di tengah pengejaran, Urvali justru bertemu Karatekin. Disitulah ia memberitahu bahwa Bernat adalah buruan utama mereka. Untuk mencegah perang, Sultan Nureddin menahan Dolat. Lalu kemudian muncullah Salahuddin, namun hanya membawa Mefdud. Tentunya itu membuat Dolat tidak puas. Sedangkan di istana, Melike Hatun protes kepada Kutlu Hatun yang telah menahannya. Bagaimanapun juga, peperangan akan segera terjadi. Di hadapan Dolat, Mefdud memberikan pengakuan bahwa pembunuh anaknya memang benar Bernat. Dia tahu persis bagaimana trik-trik itu dimainkan untuk mengadu domba. Dan ketika Dolat menolak persaksiannya, Karatekin datang membawa Gerard. Diperlihatkan dalam kilas balik, ketika sedang dalam pencarian, ia justru bertemu dengan anak buah Bernat itu, lalu menangkapnya. Salahuddin menjanjikan kebebasan kepada Gerard asalkan ia mengatakan yang sejujurnya. Dan setelah ia memberikan kesaksiannya, Dolat ingin membunuhnya namun dihalangi oleh Salahuddin. Sebab ia telah berjanji akan membebaskannya apabila ia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun begitu, Dolat bisa bernafas lega sebab pembunuh putranya telah diketahui. Bernat kembali ke Gaza berharap mendapatkan perlindungan. Ia justru diusir oleh Victoria karena dianggap gagal memenuhi janjinya. Dolat akhirnya menyerahkan senjata pengepungan yang didapatnya dari Bernat untuk Salahuddin. Bahkan ia juga membuat sayembara, siapa yang berhasil membunuh Bernat akan diberi 1000 keping emas. Gerard kembali, pupus sudah harapan Bernat untuk mengadu domba Zengi dengan Seljuk. Terpaksa ia harus mengeluarkan kartu terakhirnya, yaitu mengundang kaum Fatimiyah. Salahuddin menginstruksikan untuk membuat persiapan ekspedisi Gaza, sekaligus persiapan perburuan Bernat. Sultan Nureddin telah mempersiapkan hukuman untuk Mefdud. Bahkan dia menolak saran dari ibunya jika mau tawar-menawar. Mefdud sendiri ternyata sudah siap dengan hukuman yang akan ia dapatkan. Dia menyuruh ibunya untuk tidak usah bersedih, ia sudah siap dengan konsekuensinya. Sultan Nureddin rencananya akan menghukum Mefdud dengan membutakan kedua matanya. Namun entah kenapa saat eksekusi Sultan membatalkannya. Belakangan diperlihatkan dalam sebuah kilas balik bahwa Omar Mela menasihati Sultan agar tidak menghukum Mefdud sebab ia telah bertaubat. Sultan memperingatkan untuk terakhir kalinya agar tidak memberontak dan berkhianat. Dan sebagai perintah, Sultan menyuruh Mefdud kembali ke Askalan. Dolat mendatangi Gaza untuk memburu Bernat. Namun, Victoria mengatakan bahwa dia telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Sementara itu, Karatekin begitu bersemangat memburu Bernat demi 1000 koin emas. Victoria menawarkan kepada Dolat untuk berkuasa dan melindungi Gaza. Dolat pun tertarik asalkan budak-budak Islam dibebaskan. Salahuddin mendapatkan dua berita yang sangat mengejutkan, yaitu kaum Fatimi mendekati Gaza, sedangkan Gaza sendiri dilindungi lagi oleh Dolat. Di sebuah penginapan, Bernat membuat kesepakatan dengan milik kaum Fatimiyah Mulher. Namun, ketika penginapan itu digerebek oleh Karatekin, ternyata dalamnya sudah kosong. Ternyata Elisa yang ditugaskan Bernat untuk menyambanginya. Dan seperti biasa, Karatekin tertarik dengan wanita cantik dan berniat untuk menjadikannya budak. Namun setelah mengetahui betapa berbisanya wanita itu, Karatekin memilih kabur. Sementara itu, Bernat marah mendengar Dolat kembali menduduki Gaza. Begitu juga dengan Sultan Nureddin, ia telah mempersiapkan segalanya demi ekspedisi ini. Tiba-tiba Dolat meminta kembali senjata pengepungan dan melarang Gaza diserang.
Tentu Sultan dan Salahuddin bingung dengan keputusannya ini. Untuk terakhir kalinya mereka memperingatkan bahwa Daulat tidak akan pernah untung beraliansi dengan kafir. Bernard menerima informasi bahwa Daulat berada di Damaskus. Mereka pun berencana untuk menyergapnya. Salahuddin mencium bau permainan Bernard. Ia khawatir bahwa Daulat akan dikhianati lalu dibunuh. Kutlu Hatun mendekati Ismet Hatun dan memuji karena dirinya sering berbagi. Namun di balik itu ada niat buruk mengadu domba dirinya dengan Melike Hatun memperebutkan sebagai kepala Hatun. Daulat disergap oleh Bernard. Ia pun bersyukur bisa membalas dendam kematian putranya. Namun pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Daulat terpojok dan dihabisi oleh Bernard. Ismet Hatun meminta izin kepada Sultan. Ia akan kembali ke sukunya. Lagi pula perang akan segera terjadi. Ia akan mempersiapkan pasukan. Padahal alasan Ismet Hatun yang sebenarnya adalah menghindari fitnah. Salahuddin dan teman-temannya datang terlambat. Daulat dan pasukannya semua tewas. Dia bingung, tidak tahu apakah harus sedih atau senang. Bernard kembali ke Gaza memberitahukan bahwa telah menghabisi Daulat. Victoria jelas sangat marah. Bernard mengatakan bahwa ia telah memulai permainan yang sangat besar. Mulher kemudian dihadirkan. Victoria kaget. Melike Hatun bersyukur Ismet Hatun kembali ke sukunya. Namun tiba-tiba ia bagai tersambar petir menerima kabar bahwa saudaranya telah tewas. Sebagai gambaran, kaum Fatimiyah ingin menyatukan daulah Islam. Namun mereka tidak suka jika ada kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Itulah sebabnya mereka memilih beraliansi dengan kafir dan melawan Zengi. Jasad Daulat dibawa ke istana. Sementara para prajuritnya berdemo di luar. Salahuddin menemui, namun yang justru disalahkan. Jadi jika ingin mendamaikan suasana, ia harus membalas dendam kematian Daulat. Karatekin kaget yang membuat sayembara telah tewas. Jadi pupus sudah harapannya untuk mendapatkan 1000 keping emas. Alhasil ia pun stres dan memilih minum. Mulhan menemui Sultan Nureddin untuk menyatakan perang secara terbuka. Salahuddin yang berada di situ mempertanyakan kenapa dia beraliansi dengan kafir melindungi Gaza. Kaum Fatimiyah berasal dari Mesir. Gaza merupakan pintu gerbangnya. Oleh sebab itu, ia tidak mau tinggal diam. Gaza tidak boleh dikuasai orang lain. Diam-diam, Mefdud masih mengikuti perkembangan berita. Namun ia tidak mau sembarangan bergerak. Ia pun menunggu waktu yang tepat. Salahuddin mendesak Sultan untuk mengundang para beylik. Aliansi tentara salib dengan Fatimiyah terlalu kuat bagi mereka. Singkat cerita, undangan itu pun disebar. Para beylik berkumpul di Damaskus. Tujuan pertemuan ini tidak lain adalah untuk persatuan. Hanya saja dari awal semua sudah pesimis. Setiap beylik memiliki kepentingannya masing-masing. Benar saja, baru saja datang salah satu beylik yang bernama Aslansah langsung memutuskan meninggalkan ruangan. Sultan Nureddin dengan jujur mengatakan bahwa memanggil mereka untuk persatuan melawan tentara kafir dan Fatimiyah. Tiba-tiba utusan dari Gaza memberitahukan bahwa mereka siap untuk berperang. Namun alih-alih menambah rasa persatuan, justru para beylik merasa bahwa tidak ada yang menguntungkan buat mereka. Karatekin kaget ketika sedang berpesta dengan teman-temannya, kakaknya datang. Jadi dia dianggap tidak pantas menjadi ketua suku. Kakaknya beranggapan jika dia memiliki istri mungkin dia bisa berubah. Di tengah emosi Sultan Nureddin yang menganggap para beylik tidak mau bersatu, muncullah sosok cameo di drama ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menanamkan pentingnya persatuan untuk kemenangan. Umat Islam memang sangat banyak, namun seperti buih di lautan. Meskipun begitu, jika niatnya didasari untuk berdakwah, maka semua pasti dalam satu tujuan. Kepentingan Islam lebih besar dibandingkan kepentingan golongan. Karatekin sedang mabuk, jadi ia hanya setengah sadar mendengarkan nasihat kakaknya. Sultan dan yang lainnya sedang berdiskusi mengenai kaum Fatimiyah. Bahwa saat ini kekuatan mereka sedang lemah, persatuan gagal diwujudkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa mereka tidak perlu takut apapun. Dia melihat sosok pemimpin yang hebat dan masih muda, yaitu Salahuddin. Bernard mendengar kabar bahwa persatuan para beylik telah gagal.
Namun tetap saja Sultan Nureddin mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Gaza. Di markas, Salahuddin dan teman-temannya saling menyemangati bahwa perang kali ini benar-benar sangat berat, namun tidak ada yang mustahil. Bahkan Sultan mengatakan tidak ada pilihan kecuali menang atau mati syahid. Salahuddin meminta semua untuk bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Keesokan harinya, Salahuddin berpamitan kepada keluarganya, sehingga ia mendapatkan doa yang terbaik. Tiba-tiba, Turanshah memihak Salahuddin. Dia pun bersedia jika dilibatkan mengenai Gaza. Sementara itu di tempat lain, Sultan Nureddin juga berpamitan kepada Melikih Hatun. Bernard sudah tidak sabar untuk menjadikan Gaza sebagai kuburan Sultan Nureddin dan Salahuddin. Terlebih, mereka terlihat nekat datang sendirian tanpa bantuan para beylik. Bernard benar-benar percaya diri. Ia sudah mempersiapkan permainan yang sangat cerdik. Pengepungan Gaza pun tengah dilakukan. Semua membagi tugas dan tempatnya masing-masing. Karatekin sempat meledek Turanshah. Kenapa kali ini dia ikut? Salahuddin mengajukan diri untuk menggedor pintu gerbang, sedangkan Sultan akan mengkoordinir katapel menghancurkan dinding. Salahuddin mulai bergerak. Hal itu yang diharapkan oleh Bernard, sebab pasukan pemanah yang terbaik telah ia siagakan. Salahuddin dan teman-temannya perlahan-lahan mendekati gerbang lalu mendobraknya. Dari dalam, tentara salib mempertahankan gerbang tersebut. Namun setelah beberapa waktu, para pasukan itu ditarik mundur oleh Bernard. Akibatnya, pintu gerbang pun berhasil didobrak. Salahuddin dan teman-temannya berhasil masuk. Hanya saja mereka kaget tidak menemukan siapapun. Ternyata inilah jebakan yang dipasang Bernard. Selama pertempuran, perlahan-lahan gerbang ditutup kembali dari dalam oleh tentara salib dan dijaga. Sultan dan yang lainnya yang berada di luar mereka merasa bingung. Ternyata Salahuddin dijebak di dalam. Sedangkan mereka sendiri juga diserang oleh tentara salib dari arah hutan. Bernard mengatakan bahwa pasukan Fatimiyah akan segera datang dalam jumlah yang besar. Informasi ini ternyata juga didengar oleh yang di luar. Diperlihatkan sosok pasukan kaum Fatimiyah yang berbondong-bondong menuju Gaza. Namun mereka dihadang oleh salah seorang tokoh yang sangat disegani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia tidak sendirian, di belakangnya ada Mefdud dan para beylik yang ternyata sudah disatukan. Informasi ini sampai juga ke telinga orang-orang yang sedang berperang. Hal itu membuat mereka semakin bersemangat. Turanshah yang ditugaskan Salahuddin untuk membuka gerbang pun berhasil. Sultan dan kawan-kawan bisa masuk. Bernard panik hingga memutuskan untuk melarikan diri melalui lorong rahasia. Saat ini Gaza telah ditaklukkan, sementara Karatekin mengejar Bernard. Menyadari dikejar oleh Karatekin, Bernard pun buru-buru keluar dari lorong dan menyiapkan jebakan. Bahan peledak dipasang di luar pintu keluar dan Bernard menyiapkan panah api. Beruntungnya Karatekin melihat hal itu dari lubang sehingga bisa menyelamatkan diri. Tentu saja Bernard dan kawan-kawan kesal mangsanya lolos. Di saat semua merayakan kemenangan, Karatekin datang dan mengatakan bahwa Bernard telah kabur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani muncul. Sultan mengucapkan terima kasih kepadanya. Persatuan antar beylik berhasil ia wujudkan. Sudah saatnya untuk menatap Al-Quds. Sultan menghadiahkan Gaza untuk Salahuddin karena dia yang telah menaklukkannya. Salahuddin lantas mengajak semuanya untuk tidak berhenti sampai di sini. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.